Bahkan pada saat itu, Qin Yichan mengingat kembali gambar prajurit surgawi Dao. Mantan Heavenly Dao dan Divine Soul dia cukup untuk merefleksikan senjata paling sempurna di hati setiap orang. Apa yang dilihat Qin Yichan adalah sebilah pisau. Tetapi kesempurnaan. Tetapi makhluk hidup yang melihat peta Dao surgawi dan prajurit ilahi merasa tidak terjangkau. Merasa bahwa mereka tidak layak untuk dimiliki. Merasa bahwa mereka tidak memiliki harta surga dan bumi. Dan merasa bahwa mereka terlalu jauh. Peta senjata surgawi Dao Divine masih sempurna. Tetapi Qin Yichan tampaknya dapat memahami bahwa tubuh bawaannya adalah pedang ajaib. Dan pedang dalam gambar itu adalah masa depannya. Kui Sui adalah Yin. Guntur adalah Yang. Dan Yin dan Yang berputar untuk memiliki kekuatan dunia. Mahakarya guntur dalam pikiran Qin Yichan meleleh dengan air bunga matahari Hua Daoru. Berubah menjadi gambar Tai Chi Yin dan Yang. Yin dan Yang adalah 2 poin. Tetapi ada 1 poin. Diagram Yin dan Yang Taiji berisi misteri tak berujung. Dan yang paling dirasakan Qin Yichan adalah saling memiliki Yin dan Yang. Yin adalah kerugian, seperti leluhur kulit hitam. Dan Yang adalah naga sungguhan, itu mereka. Diagram Taiji Yin yang pertama kali menyebar dari pola naga yang berkelok-kelok, dan menjadi semakin mendalam. Sekarang, nenek moyang hitam memiliki kekuatan besar, dan diagram Taiji penuh dengan Yin. Tetapi ada yang di Yin, terkepung dan terbunuh di langit yang penuh dengan kerusakan Yin. Seolah-olah semua mata adalah musuh, seolah-olah semua penjuru telah mati. Tapi Dao yang itu adalah titik balik. Itu adalah kontrak surgawi yang ditinggalkan oleh naga asli. Sehingga mereka tidak akan punah. Selama Heiju melewati yang ini, dia dapat membuat diagram Yin dan Yang Taiji menjadi rusak total. Dan tidak ada yang di dunia. Tetapi pikiran Qin Yichan bergerak. Tetapi dia melihat bahwa bayangan Taiji itu didorong ke ujung jalan. Dan itu mulai berubah tanpa batas. Mulai menyebar. Dan mulai melawan kerusakan yang mendung di langit. Dari penurunan bertahap, hingga kurang dari menang. Lebih untuk melawan. Dan kemudian ke pengadilan. Mengapa yang bisa berangsur-angsur pulih dari titik kematiannya yang paling lemah? Karena diagram Yin dan Yang Taiji terus menyebar. Dan terus bertambah besar. Seperti alam semesta yang terus berkembang ini. Tetapi Qin Yichan mengerutkan kening. Karena diagram Yin Yang Taiji menjadi lebih besar. Dan Yin menjadi lebih besar. Yang tampaknya tidak dapat dipecahkan. Seolah-olah seseorang di dunia ini harus berlutut di kaki nenek moyang kulit hitam. Dan semakin jelas Yin. Semakin merajalela kerusakan Yin akan meluas lebih cepat. Bahkan jika Yin dan Yang berputar lagi. Tampaknya sulit untuk merusak keseimbangan ini. Tapi Qin Yichan menghancurkan gambaran Tai Chi Yin dan Yang di benaknya dengan pukulan. Menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dan menertawakan dirinya sendiri. Aku hanyalah kehidupan antara langit dan bumi. Beraninya aku mencoba melanggar langit dan bumi Yin dan Yang. Bahkan, saya tidak punya hak untuk menuduh Yin perusak yang salah. Saya bersedia percaya bahwa Yang itu benar. Kemudian saya akan berubah menjadi Yang dan membiarkan Yang secara bertahap meningkatkan kekuatannya. Kerusakan Yin hampir dapat menelan diagram Tai Chi, jadi Yang seharusnya juga dapat melakukannya. Selama dia tidak menyentuh tepi diagram Taiji sebelum menyebar, sepertinya diagram Taiji tidak akan menyebar, atau penyebarannya sangat terbatas, maka dia hanya perlu menjaga yang dia yakini semaksimal mungkin. Ini seperti Heiju, tapi kebalikan dari Heiju. Bai Guanxing memandang keduanya dengan tenang, merenung dari waktu ke waktu, dan dari waktu ke waktu dia menunjukkan kegembiraannya. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Singkatnya, kepingan salju di langit sangat besar, tetapi dunia di luar pegunungan yang tertutup salju terbang perlahan. Apakah kamu akan bertarung? Ayo berjuang. Pada saat itu, dua avatar Qin Yichan dan Hua Daoru saling memandang, dan mereka memiliki hati yang jernih, dan mereka tidak pernah bergabung dengan dewa. Sama seperti Bai Guanxing, mereka hanya dapat menggunakan setengah dari kekuatan mereka. Bai Guanxing menatap matanya, sedikit terkejut. Saya benar-benar tidak menyesal. Tidak ada penyesalan. Mengapa? Untuk diriku. Untuk mendapatkan setengah dari kekuatannya sendiri, dia juga bisa mencapai setengah dari kekuatan Bai Guanxing. Ini baik. Saat kata-kata selesai, salju tebal terbang. Tetapi kali ini, Qin Yichan tidak lagi merasa dingin di tangan dan kakinya. Sebaliknya dia hanya memiliki semangat juang yang tinggi. Cara penaklukan berhasil. Pada saat ini, dia tidak perlu dengan sengaja menjalankan telepati. Tetapi dia juga dapat membuat Daosin bersih. Tetapi dia duduk di bagian bersalju lainnya, masih menjalankan telepati. Karena, dia bukan Kaisar Mingyang. Dia hanya murid Kaisar Mingyang. Beraninya dia mengatakan bahwa dia telah melakukan semua wawasan tentang catatan dari hati ke hati. Yao Yuekong juga segera mengeluarkan biji melon dan menarik kepala Bai Guanxing yang telah menyembuhkan dirinya sendiri. Saat murid iblis itu berlari, bulan iblis bersinar tanpa batas, dan dia tidak akan melewatkan detail apapun. Ledakan. Pada saat ini, Qin Yichan dan Hua Daoru sedang bersemangat tinggi, dan langit yang penuh dengan kekuatan ilahi memicu turbulensi yang hebat, menyebabkan pegunungan yang tertutup salju bergidik. Namun, pada saat itu,
Penglihatan Qin Yichen kacau. Dan ketika dia kembali ke akal sehatnya, dia menemukan bahwa Bai Guanxing muncul di tempatnya. Yin dan Yang tiadao, posisinya dipertukarkan. Qin Yichen ketakutan. Ini adalah cara surga yang dia dan Hua Daoru pahami. Mereka juga bisa bertukar posisi seperti Immortal Demon Moon. Mereka ingin memperlakukannya sebagai kartu truf, dan ingin melawan Bai Guanxing terlebih dahulu. Tetapi mereka tidak menyadarinya. Bai Guanxing telah melihatnya. Dengan kata lain, mereka terus-menerus belajar di antara pegunungan yang tertutup salju. Dan Bai Guanxing sedang menonton di samping. Dengan bakatnya, bagaimana dia tidak bisa melihat? Tidak. Kemampuan Bai Guanxing untuk melihat adalah kemampuannya. Dan dia serta Hua Daoru dapat memahami Yin dan Yang Taoisme, yang merupakan anugerah dan ajaran seorang guru. Ini baik-baik saja. Tetapi Dao Heart Qin Yichen jelas, hanya mengetahui bahwa Dao Heart membimbingnya untuk melakukan hal yang benar lagi. Hal apa yang paling benar untuknya sekarang? Kalahkan Bai Guanxing. Bai Guanxing benar-benar tirani. Dan Qin Yichen, yang mengandung Demon Moon yang tidak bisa dihancurkan, hanya bisa bertukar posisi dengan Demon Yue Kong. Selain Yao Yue Kong dan Qin Yichen, mereka hanya dapat bertukar tempat dengan Mantian Mingyu. Tetapi siapapun yang berpikir, Bai Guanxing, tampaknya dapat berputar dengan langit dan bumi. Bai Zewu Tianyin. Itu masih sangat tirani. Kekuatan itu jelas bukan sesuatu yang bisa diledakkan oleh seorang kaisar. Dan Taoisme yang terkandung di dalamnya membuat Hua Daoru tiba-tiba merasa bahwa tidak ada hukum. Pada saat itu, Hua Daoru melontarkan tindakan balasan yang tak terhitung jumlahnya dalam pikirannya. Kekuatan magis yang tak terhitung jumlahnya cukup untuk menembak. Tetapi di depan segel Bai Wutian yang selalu berubah, setiap pikiran baru saja muncul. Dan itu telah dihancurkan. Bahkan Hua Daoru bertanya-tanya apakah segel Bai Wutian ini berubah. Atau itu tidak pernah menjadi segel Bai Wutian. Tapi pikirannya sendiri menyebabkan perubahan dalam memandang segel Bai Wutian. Apa kau menemukannya? Ya, aku sudah bisa memikirkannya. Hua Daoru merasa ngeri. Dan hanya merasa bahwa kekuatan ilahi Bai Guanxing sangat luar biasa. Dan tubuh Bai Guanxing ini ditarik dari Bai Shou Qiong dari roda surga. Dan itu tidak berbeda dengan Bai Qiankun ketika ia masih kecil. Sepertinya aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak, tidak benar. Dalam kehidupan Bai Qiankun sebelumnya, dia telah memakan buah dao yang tak terhitung jumlahnya dan memurnikan harta yang tak terhitung jumlahnya. Sumber daya yang dapat dinikmati putra Bai Ze harus melampaui mereka. Dalam kehidupan ini, Bai Guanxing tidak mendapatkan perlakuan yang sebaik itu. Tetapi pada saat gangguan ini, segel Bai Wutian telah meledak di depan Hua Daoru. Tetapi pada saat ini, dia mendengar ledakan dan memicu langit yang penuh dengan naga. Bangun. Tanda seru. Tanda seru. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Pegunungan yang tertutup salju tiba-tiba meledak. Kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya jatuh dan terbang. Dan pegunungan yang tertutup salju berubah menjadi air. Seperti air terjun ribuan mil di jurang. Berubah menjadi naga es pembunuh. Mengaku kepada para pengamat bintang dan membunuh dalam kemarahan. Satu musuh dan dua. Jadi saya ingin mengandalkan cedera untuk cedera. Ini adalah alam daoku. Ambil kekuatanku untuk menyakitiku. Hancurkan. Bai Guanxing tertegun. Rambut putihnya berkibar. Matanya dingin. Dia menoleh ke belakang sejenak. Dan dia melihat naga air setinggi 10.000 kaki itu membeku dalam sekejap. Dan sisik naga berubah menjadi patung es. Hanya tampilan ini dan sisik naga beku sudah cukup untuk membuat Qin Yichen memahami misterinya. Boom. Tanda seru. Tanda seru. Meskipun Bai Guanxing menoleh ke belakang, Bai Zewu Tianyin tidak berdiri diam sama sekali. Bai Guanxing sama kuatnya. Dan nampaknya selama Hua Daoru tidak kalah, Bai Zewu Tianyin akan berubah tanpa henti.